uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita hari ini insyaallah untuk membahas satu tema tentang parenting gitu ya. Kalau biasanya kan childrening ya, atau ini yang childrening yang biasanya parenting gitu ya. Iya, Antara betul. parenting sama childrening gitu ya. Kita kadang bilang parenting. Parenting itu parent harusnya yang dijadikan pokok pembahasan bagaimana cara orang tua mendidik anak, parenting. Tapi kalau kita bahas parenting, yang diceritain anak terus. Anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya begini, anaknya begitu. Itu childrening sebenarnya ya. Kalau kalau parenting itu ya yang sekarang ini yang kita bahas parenting ya. Adab orang tua terhadap anak. Kalau kita menuntut childrening, kita menuntut anak beradab kepada orang tua, sebenarnya yang bisa dituntut itu kalau anak-anaknya tadi sudah mendapatkan pengasuhan dan pendidikan adab dari orang tuanya semenjak kecil. Baru kita tuntut dia begitu dewasa agar punya adab dan akhlak kepada Rabbnya, kepada Allah, kepada orang tuanya. Tapi kalau anak yang belum pernah dididik sama sekali, nggak pernah diperkenalkan kepada Allah, tidak pernah diajarkan bagaimana seharusnya bersikap sebagai hamba Allah, tidak pernah diajarkan tentang syariat Islam, tidak pernah diperkenalkan kepada Al-Quran, tiba-tiba orang tuanya menuntut ya anaknya agar sesuai dengan kriteria anak soleh. Ini tidak adil ya, tidak boleh seperti itu. Karena di akhirat nanti yang dipertanyakan bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kenapa orang tua tidak mendidik gitu ya? Kenapa orang tua mengabaikan pendidikan anak-anaknya? Oleh karena itu hari ini mungkin benar kita akan berbicara sedikit tentang parenting ya. Kalau yang biasanya childrening yang orang-orang anggap parenting itu ya fokusnya kepada anak, anak bermasalah. Ya padahal harusnya kalau parenting orang tua bermasalah ya dalam pengasuhan anak. Dan adab orang tua terhadap anak sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya 15 abad lalu. Ya, karena kalau bicara 14 abad sekarang sudah masuk 2021 ya. Sudah kayaknya udah ganti abad nih, udah masuk 15. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang adab orang tua terhadap anak, Rasulullah SAW pernah memangku cucunya dan cucu angkatnya. Ya, cucunya itu kan Hasan Hussein. Cucu angkatnya Usamah bin Zaid. Ya, jadi tiga-tiganya dipangku, tiga-tiganya dicium. Ya, jadi ketika tiga-tiganya dipangku, tiga-tiganya dicium, Al-Aqra bin Habis, salah seorang sahabat, nah yang memang tinggalnya rada jauh, nggak di kota gitu ya, nggak di Madinah, tinggalnya rada di pelosok, karena Arab Baduy ya. Al-Aqra bin Habis terkejut, apakah engkau mencium anak-anak kalian gitu ya? Apakah engkau mencium anak-anak kecil kalian? Apakah kebiasaan begitu katanya? Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Jadi itu bukan masalah kebiasaan orang kota atau orang desa, bukan. Tapi man la yarham la yurham. Ini ajaran syariat Islam yang tidak bisa menyayangi, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Aqra bin Habis, saya punya 10 orang anak, tidak pernah saya cium satupun. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kamu ingin dicabut rasa rahim kamu dalam hatimu oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka segeralah pulang dan cium anak-anakmu. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Ya, sayangi yang ada di muka bumi ini saya yang di langit akan menyayangimu. Maka Al-Aqra bin Habis pulang mencium anak-anaknya, udah bukan anak kecil lagi sekarang ya. Ya, yang pada saat itu sudah bukan anak-anak kecil lagi. Karena dari kecil nggak pernah dicium. Nah, ini kebiasaan buruk mungkin untuk orang-orang tertentu yang memang tidak punya rahim, mungkin juga nggak punya rasa rahim ya, rasa rahman kepada anak, karena mungkin background, didikan, lingkungan ya, bisa jadi kerasnya situasi ya, yang memang mungkin orang-orang Baduy tinggalnya kan di pedalaman, rumahnya nomaden, panasnya jangan ditanya gitu ya, nggak ada tempat berteduh. Nah, kadang-kadang itu membentuk tabiat jadi keras. Tapi yang uniknya, oke lah kalau orang Baduy kita bisa pahami dan itu sudah dididik oleh Rasul. Mereka dilatih, dididik sampai akhirnya meniru. Meniru apa yang Rasul kerjakan. Kita yang orang punya tamadun, ya tamadun itu punya kebudayaan. Kadang-kadang kayak orang Baduy. Sama anak keras, ya kasar, nggak ada meluknya, nggak ada ngusapnya, ucapannya juga kasar gitu ya. Manggil anak juga jerit-jerit tapi nggak ada ibarat kata nggak ada rahimnya sama sekali ya, nggak dengan lemah lembut dipanggil, tapi kita ingin anak kita santun kepada orang tuanya, itu susah. Ya, jadi jangan pernah berharap lebih ketika tidak bisa memberikan lebih. Karena segala sesuatu ada harganya. Surga aja ada harganya kok. Ya bi amwalikum wa anfusikum, ditukar dengan harta terbaik dan jiwa terbaik ya. Itu surga. Dan Rasulullah SAW ya pernah mengingatkan kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan menurut fitrah, artinya fitrah bayi itu Islam, fitrah bayi itu bersih.
Fitrah bayi itu murni. Nggak ada bayi nakal, nggak ada bayi pendendam gitu ya. Nggak ada bayi yang kayak misalnya bayi nggak nurut, nggak ada yang namanya bayi begitu aja bahasanya satu tangisan gitu ya. Nggak ada bayi ngelunjak atau bayi bayi yang misalnya bayi durhaka, nggak ada. Bahasa dia hanya tangisan. Sekesel-keselnya sama ibunya begitu disusuin udah selesai, hilang keselnya. Bayi itu nggak pendendam. Ada nggak bayi-bayi yang baru lahir yang nangis karena pengen minum, lapar, haus, atau nangis karena popoknya basah? Begitu ibunya terlambat datang, digantiin, dia masih aja nangis. Mungkin ibunya ditendang, nggak ada yang kayak gitu. Itu bukan bahasa fitrah. Karena kalau bahasa fitrah memang pure, murni. Dia hanya bahasa satu bahasa yang dia kenal. Ya fitrah itu kembali kepada apa yang sudah ditetapkan Allah. Bahasanya halus, bahasa tangisan. Makanya kenapa dulu sahabat Ridwanullah alaihim orang yang mudah menangis. Ruhbanun bilail, kalau malam kayak rahib, nangis semua. Wa fursanun bin nahar, walaupun siangnya di atas kuda, kayak jagoan, kayak pejuang, malamnya nangis semua. Ya, jadi jangan kira Umar nggak pernah nangis, Umar sering nangis gitu ya. Umar itu paling sering nangis gitu. Nah, kita ingin membuat, kita nggak bisa menciptakan ya, karena memang bukan kita yang menciptakan anak kita. Kita ingin membuat anak-anak kita dapat didikan kayak kayak sahabat-sahabat dulu. Maka tirulah didikan Rasulullah SAW. Yang kalau sudah di luar mereka gagah, jagoan, nggak jagoan kandang gitu ya. Kan ada yang anak-anak yang jagoan kandang ya. Di rumah berantem adik kakak sampai luar cikut gitu. Nah ini penting untuk diperhatikan ada apa gerangan ya. Sehingga di luar pengecut nggak boleh. Kita ajarkan doa, makanya ada al-masurat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl gitu ya. Kita minta juga perlindungan kepada Allah dari rasa lemah, rasa sedih, rasa pengecut ya. Jadi minal jubni wal bukhl dan bakhil. Kita minta doa sama Allah begitu, ajarkan juga kepada anak-anak untuk baca al-masurat dari kecil. Jadi orang tua kalau diperkenalkan hadis ini, semua bayi dilahirkan fitrah fa'abawahu. Sayangnya kedua orang tuanya atau lingkungannya atau ibu bapaknya atau yang asuhnya yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Orang tuanya, lingkungan, teman, pengasuh merubah fitrah bayi tadi, merubah fitrah anak tadi ya, berubah menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Aslinya muslim fitrahnya. Gak ada bayi yang, makanya kenapa anak yang belum akil balik walaupun dia anak seorang non muslim, dia wafat tetap masuk surga. Ya, karena masih fitrah, belum akil balik, belum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi begitu akil balik baru dia dihisap. Masalahnya sejak lahir sampai dia akil balik, ini fitrahnya dirusak oleh orang tuanya. Orang tua mengajarkan halal yang seharusnya tidak diajarkan dan mencontohkan halal yang seharusnya tidak dikerjakan ya. Sedangkan anak itu seperti kanvas putih. Mudah sekali. Mudah sekali untuk meniru apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan adab-adab bukan cuma ketika anak sudah besar ya. Bahkan dari di dalam perut, masih di dalam perut saja, kita sudah dianjurkan untuk berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah ini dari sebelum punya keturunan ya. Belum ada di perut, belum ada. Minta keturunan yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam, pemimpin, contoh, qudwah ya, ikon bagi orang beriman. Jadi kalau ada orang bilang mau lihat keluarga beriman tuh keluarga dia gitu maksudnya. Tapi nggak boleh narsis gitu ya. Jadi cuman tampilan luar nggak boleh. Emang benar begitu gitu, dalam artian kan kadang-kadang suka ada yang cuman tampilan di luar pengen begitu, di dalam padahal adu hancur lebur, nggak boleh juga. Tidak ikhlas namanya. Dan kita minta Robbi habli minas solihin, ya Allah berikan keturunan yang saleh. Ya Robbi habli minas solihin, itu juga doa. Jadi memang doa-doa ini nggak pernah lepas diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari anak belum ada dalam rahim sampai anak ada dalam rahim, perdengarkan ayat suci Al-Quran. Karena ternyata pendengaran itu aktif dari sejak alam rahim sampai alam kubur ya. Jadi adab orang tua terhadap anak harus dari sejak alam rahim sudah diajarkan anak mengenal Allah. Ternyata satu-satunya yang nggak dicabut oleh Allah adalah pendengaran. Ya, sampai mati pun kita masih dengar. Ya, sampai mati pun kita nggak bisa kelayapan kemana-mana, tapi masih dengar. Makanya kenapa kita kalau ke kuburan ngucapin salam. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin. Mereka dengar. Mereka senang, mereka nyaut. Alhamdulillah kita nggak dengar sautannya gitu ya.
Coba kalau kita dengar sultannya kabur gitu kan. Jadi memang kita nggak dengar dan bayi-bayi itu juga dengar. Makanya kenapa beberapa penelitian ada anak bayi yang nggak mau dipegang oleh seseorang yang ternyata seseorang itu misalnya ayahnya. Ayahnya ngomel, marahin ibunya. Ya terus marahin dan ibunya nangis. Begitu lahir, padahal dia nggak kenal kan sama orang yang ngomelin, tapi dia inget suaranya. Nggak mau dipegang sama suara itu gitu ya. Nggak mau deket-deket sama suara itu unik. Dan juga kalau penelitian-penelitian barat itu menggambarkan kalau bayi bisa mendengar ya. Makanya mereka karena mereka nggak kenal Al-Quran, mereka ngajarinnya apa? Ibu-ibu hamil supaya anaknya cerdas, mendengarkan musik Beethoven, Mozart gitu ya. Padahal kalau diperdengarkan Al-Quran mereka akan takjub lagi. Luar biasa. Jadi mengajarkan adab lewat Al-Quran ya. Dan makruh mengumpat murka karena kelahiran anak perempuan. Ini adab juga. Jadi anak kan denger gitu ya. Kalau orang tuanya, apalagi sekarang. Kalau dulu kaget-kaget karena nggak ada USG, nggak ada ultrasound. Sekarang sudah ada ultrasound. Ya, begitu kadang-kadang 4 bulan dilihat anaknya perempuan, tetap alhamdulillah. Walaupun ini anak ke-6 perempuan semua gitu ya. Tetap alhamdulillah sama aja. Dia bisa denger loh. Kalau orang tuanya, ya Allah udah 6 perempuan lagi, hati-hati. Jadi anak yang tidak diharapkan ya. Itu luar biasa dampaknya. Memang ada yang tetap mendapat rahmat Allah, dia tetap kuat, tapi ada yang benar-benar terpengaruh ya. Bahkan ada beberapa orang yang terus berusaha bunuh diri. Kalau ditanya kenapa? Karena saya tidak diharapkan Ustazah, tidak diharapkan. Kamu kata siapa nggak diharapkan? Iya, dulu ibu saya pernah mau menggugurkan kandungan waktu saya di dalam kandungan itu terus begitu. Ya, jadi dia bayi yang tidak diharapkan anak itu sampai saya bilang, "Orang tuamu boleh nggak mengharapkan kamu, tapi Allah mengharapkan kamu hidup." Ya, Tuhan kamu siapa? Orang tua atau Allah? Baru dia tersadar ya. Tuhan kamu itu Allah, bukan orang tua kamu. Orang tua kamu cuma dititipin doang gitu ya. Dan kamu harusnya bersyukur sama Allah, kenapa sudah setua ini, sebesar ini, kamu masih hidup. Yang ngasih hidup kamu siapa? Allah. Nah, sudah mulai itu, berhenti dia mau bunuh diri. Tadinya mau bunuh diri terus. Karena merasa tidak diharapkan oleh orang tuanya. Ini penting orang tua mengajarkan agar anak tidak bergantung pada orang tua. Bergantung, berharap, ya meminta hanya pada Allah. Apalagi anaknya laki-laki ya, lebih berat tugasnya. Ajarkan anak mandiri kalau bisa. Kalau bisa begitu akil balik sudah tidak ya, tidak tergantung pada orang tua lagi. Anak-anak zaman sekarang ini beda dengan di masa Rasulullah. Seorang Usama bin Zaid tadi cucunya Rasul ya, cucu angkat. 18 tahun sudah jadi panglima perang, perangnya sukses, alhamdulillah atas izin Allah. Dia dalam kondisi 18 tahun itu sudah menikah dan punya anak 4. Ya, jadi 18 tahun sudah menikah punya anak 4. Ya kalau sekarang mau kayak gitu udah heboh itu nikahnya umur berapa gitu ya, pernikahan anak kita kita bilangnya. Ya oke lah anggap 18 tahun belum punya anak 4, tapi 18 tahun sudah punya tanggung jawab deh. Ya, kalau dia sudah bisa menikah, sudah punya anak, berarti sudah bisa menghidupi keluarga. Oke, kita nggak bicara muluk tentang perang, enggak. Kita nggak bicara muluk tentang di panglima. Tapi ada nggak anak 18 tahun saat ini yang betul-betul sudah bisa membiayai dirinya sendiri? Ya, ternyata jarang. Ya, dan juga perintahnya bukan 18 tahun sebenarnya, patokannya begitu akil balik. Jarang, kecuali kita fokus serius ya dari kecil. Dari belum lahir udah didoain, udah dirawat, begitu lahir juga dikenalkan dengan tanggung jawab, insya Allah begitu dia akil balik, 1 SMP, 2 SMP, dia udah bisa cari uang sendiri. Ya, udah bisa banyak kok contohnya ya. Nah, kemudian kita lihat jadi makruh mengumpat murka karena kelahiran anak perempuan. Dan istihbab sangat disukai sunnah memberikan kabar gembira tentang kelahiran anak, mau dia laki mau perempuan. Burikalakum fil mauludil mauhub ya. Jadinya memang harus ada burikalakum ya, keberkahan buat kalian. Fil mauludil mauhub tentang anak yang Allah titipkan, Allah kasih. Ya, jadi memang kita minta kepada Allah keberkahan, kita ikut bahagia, kita ngucapin barakallah. Istihbab juga ya mengazankan dan iqamahkan bayi di telinganya. Termasuk istihbab mentahnik bayi. Ya, ini kalau masalah mentahnik udah jarang sekarang. Orang-orang sekarang mentahnik bayinya sudah jarang. Kunyahkan kurma, yang ngunyah harus orang soleh. Kalau bapak ibunya soleh silakan. Apalagi sekarang zamannya COVID, kita ngeri nih orang soleh lagi batuk nggak gitu ya. Artinya oke lah orang tuanya. Kunyahkan kurma yang sudah dikupas kulitnya sampai lumat, sampai halus ya, kita ambil taruh di langit-langitnya. Sudah mulai jarang. Dan juga sangat dianjurkan, sangat dicintai kalau bisa ya di akikah langsung hari ketujuh. Mencukur dan memberi nama ya di hari ketujuh. Ya, mencukur hasil cukurannya
maka disedekahkan, seharga emas. Maksudnya kan suka ada bayi yang rambutnya lebat, maka mungkin 1 gram emas lah atau 2 gram emas, sedekahkan seharga itu. Ada yang rambutnya tipis, oke ambillah itu 1 gram emas gitu ya, sedekahkan seharga itu. Menggambarkan apa, jadi bukan cuma masalah sedekah itu masalah kepedulian dan mengajarkan si bayi untuk empati, bukan, tapi ternyata sedekah itu membersihkan. Ya, namanya sedekah itu untuk apa? Untuk membersihkan. Liyuzakki waliyutahhirakum waliyuzakkikum, membersihkan dan mensucikan, akhlak bayi, bukan cuma harta kita tapi akhlak. Akhlak kita juga akan bersih kalau kita rajin sedekah. Kalau orang zaman dulu, kadang-kadang orang tua mengatakan kalau anaknya susah dibilangin ya, kurang disedekahin. Ini kayaknya kecilnya kurang disedekahin gitu ya, jadinya nggak pernah dizakatin kali, kurang difitrahin. Nah, kenapa? Karena ternyata sedekah, zakat ya, apa itu zakat fitrah, zakat harta, pokoknya sedekahkan atas nama anak yang rada susah dibilangin. Sebagai bentuk penebusan kita kepada Allah dan memang yang namanya harta sedekah itu mensucikan. Dan juga dianjurkan menghitan bayi laki-laki di hari ketujuh. Kalau bayi perempuan tidak dianjurkan untuk dihitan. Ini termasuk adab yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Ya, jadi anaknya nanti kalau laki-laki dia sudah besar sedikit main udah bersih. Apalagi 7 tahun dia mau sholat sudah bersih. Kalau di kita kan bukan hari ketujuh anak laki-laki dihitan. Umur 7 tahun. Kalau enggak kelas 7 lebih repot lagi. Ya bukan hari ketujuh. Padahal harusnya hari ketujuh. Dan boleh menindik telinga bayi perempuan. Boleh ya pendapat Imam Hambali. Bukan harus, bukan sunnah. Dan haram mengadakan ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menyambut kelahiran seorang anak. Karena bertentangan dengan yang disyariatkan Allah SWT. Ritual apa? Contoh mungkin kalau lagi cukuran ya, suka ada kembang ataupun ya kadang-kadang suka gitu kan ya, pakai kemenyan, ada juga yang gitu. Atau kadang-kadang suka ada keyakinan-keyakinan tertentu, anak-anak bayi suka ditempelin apa, peniti kebayan yang ada bangleknya gitu ya. Kadang sudah ada bangleknya, ada apalagi tuh gunting kuku yang dilipat. Banyak tuh akhwat-akhwat kalau saya tanya, "Kok begini sih?" gitu ya. "Nggak boleh nih, syirik." "Aduh ustazah nggak enak, itu yang masangnya ibu mertua," gitu ya. Kita bilang, "Buang aja, buang nggak apa-apa. Nanti kalau ibu mertua datang lagi, kemana?" Bilang aja, "Oh udah nggak ada Bu, maaf." Nah kalau dipakein lagi dia nggak ada, buang lagi, kita bilang gitu ya. Buang terus, ya dan kalau berani malah bilang, "Maaf Ibu, ini musyrik karena bukan ya, bukan ajaran syariat Islam dan ini menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah." Ya, menggantungkan keselamatan anak dari apa? Kan kadang dari genderuwo, dari bebek gombel, dari yang kayak gitu-gitu kan. Dari kuntilanak supaya selamat dipasangin ya peniti kabayan yang ada bangleknya. Nggak ada urusannya kan sebenarnya, nggak ada hubungannya. Tapi sampaikan dengan pelan, perlahan, santun, lembut, insya Allah dia ngerti. Kadang-kadang orang tua kita karena nggak paham, ngikutin aja nenek moyangnya. Dari dulu udah begini, ya, nenek moyang kita orang apa? Bukan orang pelaut, nenek moyang kita orang Hindu-Buddha. Ya, jadi penting pada akhirnya untuk menyampaikan dan bersedekah dengan rambut bayi yang telah ditimbang tadi, yang telah dicukur, ya seharga emas atau perak berkaitan dengan fikih toharoh kita harus belajar dari najis ringan, pipisnya bayi, muntah susu gumoh ya, yang hanya mengkonsumsi ASI itu statusnya apa, kalau najis ringan gimana cara bersihinnya. Seharusnya orang tua sebelum ya bicara tentang gimana caranya melahirkan, belajar dulu fikih toharohnya ya. Kalau pipis najis ringan ini juga pipis bayi, tergantung bayi laki atau bayi perempuan. Ini bukan masalah diskriminasi gender bukan, tapi kalau bayi perempuan biasanya pipisnya warnanya lebih merah. Kalau bayi laki-laki pipisnya tidak berwarna. Baunya pipis bayi perempuan lebih tajam. Bayi laki-laki walaupun dia hanya mengkonsumsi ASI eksklusif, dia lebih bening dan nggak bau. Makanya kenapa kalau bayi laki-laki cukup dicipratin aja, nggak usah dicuci baju kita. Bisa dipakai sholat. Kalau bayi perempuan harus dicuci sedikit pakai air, bukan pakai sabun. Pakai air dikit aja, bisa dipakai sholat. Ya. Dan boleh menggendong bayi saat melaksanakan sholat. Kadang-kadang kalau orang Indonesia suka nggak paham ya. Jadi anaknya kejer dibiarin itu, kejer nangis. Ibunya sholat. Jadi yang lain tuh pada terganggu, padahal tinggal digendong. Katanya nggak boleh gerakan lebih dari 3 kali. Kata siapa saya bilang? Nggak ada yang mengatakan begitu. Karena Rasulullah SAW menggendong cucunya. Hasan, Husain, kadang digendong, ditaruh di pundak. Kalau mau ruku diturunin. Rasul mau sujud diturunin. Nanti begitu Rasul bangkit lagi, digendong lagi. Itu berapa kali gerak? Kan lebih gitu ya. Artinya penting untuk melihat akhirnya fikihnya kita pelajari ya. Supaya nanti begitu punya anak kita bisa mencontohkan kepada anak, mendidik anak, mengajarkan adab anak, ya adab dia gimana bermuamalah dengan Allah, dengan orang tuanya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan Hasan Hussein adab juga
sebagai seorang kakek yang penyayang. Rasul sujud pernah, sholat wajib nih, Rasul jadi imam. Lama banget sujudnya, sampai Umar bin Khattab takut, khawatir, ini Rasul kenapa kok sujudnya lama banget? Umar ngintip tuh lagi sujud, nggak tahunya lagi ditunggangi oleh Hasan Hussein. Ya, Rasul nggak mau itu sholat wajib jadi imam. Apa kira-kira yang terjadi dengan anak kita kalau dia nunggangin imam masjid sekarang? Bukan cuma imam masjidnya ngomelin kita, ngomelin anak kita, kita pun ikut ngomelin anak kita. Nggak boleh ke masjid lagi, astagfirullah. Dilarang anak ke masjid gitu ya. Ya itu nggak, kalau zaman sekarang susah sekali untuk kita mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah di masa itu. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita mau kita sampaikan gitu ya ke orang-orang gimana caranya dulu Rasul mendidik anak-anaknya. Jadi bukan berarti Rasul nggak mendidikin adab. Anak kecil 1 tahun 2 tahun mana ngerti diajak ngomong. Dia pikir kakeknya lagi jadi kuda, ditunggangi lah. Dia nggak pikir kalau itu lagi sholat. Nah, jadi sesudah dia puas, makanya ketika Umar mengatakan, kenapa engkau tidak turunkan Hasan Hussein? Kata Rasulullah SAW, aku ingin ya menggambarkan kepada mereka, aku adalah kuda yang baik buat mereka. Dan mereka adalah penunggang kuda terbaik. Mungkin kalau kata sahabat, mungkin di hati mereka terdetik, Bo ya di luar sholat gitu ya, bukan di dalam sholat. Tapi ternyata anak kecil nggak bisa pakai timer, nggak bisa pakai timing kayak begitu. Ya, maka ketika mereka bermain di masjid sudah, nggak masalah. Yang penting jangan berisik kalau bisa dan jangan dimarahin gitu ya. Nah, istihbab mencium anak-anak dan keluarga tadi seperti hadis yang disampaikan oleh Rasul ketika ada Al-Aqra bin Habis ya. Dan wajib mengajarkan akhlak dan adab kepada anak dari masih dalam kandungan. Sampai begitu sudah lahir. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan termasuk akhlak dan adab kepada anak bayi. Ketika orang tua berhubungan suami istri, bayi yang di kamar dikeluarkan dulu. Atau orang tuanya pindah kamar. Bukankah bayi nggak lihat? Ya, tapi bayi dengar loh. Bayi nggak lihat, ingat pendengaran aktif dari sejak alam alam rahim gitu. Bayi nggak dengar, bayi nggak lihat, tapi bayi juga nggak ngerti, nggak tahu, kalaupun lihat dia nggak ngerti. Tapi bayi bisa mendengar. Itu yang dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan dia mendengar hal-hal yang belum waktunya, sehingga ada anak-anak mungkin yang masih kecil aja udah ngeres gitu ya otaknya. Susah diarahkan. Maunya yang buruk-buruk. Nah, Naudzubillah min dzalik, boleh jadi. Karena ketika kecil, ayah ibunya berhubungan, ada bayi di kamarnya. Ya, sehingga Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga mengatakan ya, bahwa melatih anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya. Dan qalbunya, hatinya masih bersih. Merupakan permata yang sangat berharga. Jika dibiasakan melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Sebaliknya jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa. Ya, jadi memang tergantung orang tua memperlakukan dia. Ini penting lah, anak-anak ini luar biasa. Seperti kertas putih, kata Rasulullah, kalau yang namanya anak, mendidik anak ketika kecil, seperti memahat di atas batu atau kayu. Tapi kalau mendidik sudah besar, apalagi kita yang sudah besar nih, kata Rasul seperti melukis di atas air. Rada susah melukis di atas air. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bisa nggak sih sebenarnya dikasih pelajaran tentang sirah, kisah Nabi, bisa dari kecil bisa. Cuman kadang-kadang kesalahan orang tua adalah ketika sudah fokus kepada anak pertama, bagus anak pertama hasilnya jadinya. Anak kedua kendor dikit karena kita udah kecapean. Anak ketiga kendor banget gitu ya. Apalagi anak keempat kesundulan, wah sudah tuh. Sudah makin yang keempat lagi terlantar gitu ya. Harusnya sih tidak ya. Paket 1, 2 sampai berapapun Allah titipkan anak harusnya sama fokusnya seperti anak pertama. Nah, sebagai contoh anak saya ya. Alhamdulillah kalau yang pertama karena laki-laki qadarullah, uh, itu untuk anak laki-laki alhamdulillah. Tapi adanya yang ke anak ketiga nggak kayak dia gitu ya. Itu kesalahan ada pada orang tuanya tentunya. Yang pertama alhamdulillah ketika SMP 13 tahun akil balik ternyata. Langsung itu karena mungkin dari kecil kita suka bacain sirah ya, dan itu langsung begitu kurang lebih di akil balik 2 bulan, suatu malam saya dengar kok dapur sudah bunyi kelontang-klonteng kelontang-klonteng ya. Saya ngintip. Ya ternyata dia lagi masak itu buat mie goreng, bihun goreng, terus dia sudah beli sendiri, dia masukin ke mika-mika subuhnya, dia sesudah sholat subuh di masjid, terus besoknya di SMP dia jual. Jadi memang sejak SMP saya tidak, sampai dia menikah saya tidak mengeluarkan sepeser pun biaya. SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, sampai menikahnya, biaya dia mandiri. Ya, cuman sayangnya saya nggak fokus sama anak ketiga. Kalau yang kedua perempuan.
Yang perempuan alhamdulillah mandiri juga. Yang ketiga nih, karena saya mikir kali dia belajar sama abangnya, ternyata nggak bisa diserahkan begitu. Harus kita yang fokus mendidik. Nggak bisa kita mengatakan nanti dia dititipkan bahkan yang ketiga alhamdulillah hafiz, tapi dia merasanya saya titipkan di pesantren kayak anak dibuang. Padahal bukan dibuang ya, benar-benar orang tua pengen dia jadi hafiz. Tapi benar-benar nggak mau, aku sudah dibuang sama umi, aku nggak mau kemana-mana. Betah di rumah. Itu luar biasa. Hati-hati orang tua ketika menitipkan anak di pesantren. Kalaupun niatnya benar, verbalkan itu, sampaikan, bukan ngebuang dia. Tapi memang betul-betul berharap dia jadi orang yang ya menjadi apa tadi disebut imaman lil muttaqin. Itu harapan kita. Jadi penting segala sesuatu disampaikan ke anak dan anak insya Allah akan paham. Ya, jadi anak insya Allah akan paham harapan-harapan orang tua kalau orang tua verbalkan, sampaikan. Ya, sampaikan. Dan memang alhamdulillah ternyata anak itu ketika kita sendiri yang berinteraksi dengan dia dengan bahasa yang santun dan verbal, sekali-kali jangan angkat suara. Kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 19, itu memang disebutkan falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah setiap orang tua khawatir kalau meninggalkan anak-anak yang lemah. Yang memang lemah apanya? Mungkin akidahnya, mungkin fisiknya, mungkin ekonominya ketika orang tua wafat. Apa resepnya supaya tidak lemah? Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ya, jadi An-Nisa ayat 19 mengajarkan orang tua harus bertakwa kepada Allah dan tidak berbicara kecuali perkataan yang benar kepada anak-anaknya. Jadi jangan kasar. Kalau kasar sedikit, anak tersinggung, orang tua harus minta maaf. Itu efektif ibu-ibu, luar biasa. Kalau orang tua misalnya, aduh, kayaknya saya sudah salah nih, marahin anak yang nggak pada porsinya, peluk anak, ya. Jadi kalau yang punya anak laki-laki, ibu-ibu nih yang paling berperan. Anaknya mau nggak diusap kepalanya, anaknya mau nggak dipeluk sama ibunya. Kalau mau dipeluk sama ibunya, diusap kepalanya yang udah tumbuh kembang ya. Artinya anak-anak yang sudah dewasa lah, sudah SMP lebih, SMA, kuliah, mau nggak? Kan ada anak yang risih nggak mau. Hati-hati, ibunya gagal nih. Kalau dia nggak mau sama ibunya, nggak mau megang, ya nggak mau jadi pegangan ibunya. Jadi ngetes anak apakah kita sudah sukses nih kalau anak laki-laki, usap kepalanya, ya kemudian diusap punggungnya, dadanya peluk dari belakang, peluk samping begini. Ya, nah jadi anak soleh. Kalau dia diam, bilang iya iya, alhamdulillah, hatinya masih bisa dilunakkan insya Allah. Ya, nah, jadi dan kalau kita jalan bareng dia, kita pegang tangan dia, kita bersandar dia masih mau, insya Allah hatinya masih bisa dilunakkan. Kalaupun mungkin sesekali namanya anak-anak, ya biar dewasa kan tetap anak kita. Ya kadang-kadang suka susah diberikan nasihat, tapi insya Allah kalau reaksinya masih bagus, alhamdulillah mudah insya Allah. Yang bahaya kalau reaksinya sudah mau dipegang. Ada anak yang baru 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun nggak mau dipegang. Itu semakin besar akan nggak mau diusap sama ibunya. Makanya penting untuk ngusap terus, rajin-rajin ngusap anak laki-laki. Nggak cuma anak perempuan saja. Ya pundaknya diusap. Kalau perempuan itu dari kepala sampai bawah, sampai tulang punggung, tulang ekor. Kalau laki-laki kepala sampai pundak, pundak, pundak. Ya, jadi memang dan kalau bisa kalau pergi jalan bareng kita, biasakan kita gandeng dia. Jadi bukan kita gandeng dia, tapi kita minta digandeng gitu loh. Kita yang pegangan sama dia. Mengingatkan karena dia ini milik ibunya selamanya. Milik tanda kutip ya, karena milik kita semua milik Allah Subhanahu wa taala, tapi menandakan mengingatkan dia, dia itu harus mau mengurus ibunya, ya walaupun dia sudah menikah. Ya ini memang rada susah karena kadang-kadang perempuan kita ibu-ibu jengah sama anak laki-laki kita, padahal nggak boleh gitu. Ya, jadi jangan sampai ada kejengahan, usap. Paling efektif memang sholat malam. Kalau anak rada susah dibilangin, sholat malam samping kasur dia. Nggak apa-apa, nangis-nangis aja biar dia dengar. Selepas sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, usap dadanya. Ya, usap dadanya sambil doain, ya Allah, saya pengen usap dada anak kita. Saya pengen anak kita jadi anak soleh, itu Masya Allah berubahnya cepat itu. Ya, jadinya paling cepat itu. Jadi mungkin sesusah-susahnya anak kita dinasehati, insya Allah. Ya, suatu saat dia akan cium tangan kita, minta maaf, itu yang paling kita harapkan. Pengen jadi anak yang baik ya. Jadi muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kalau kita mendengar At-Tahrim ayat 6 ini sering dibacakan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Dan hadis lain mengatakan tidak ada satu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anak selain pendidikan yang baik, mengajarkan adab yang baik. Ya, jadi orang tua memang yang mengenalkan adab dari kecil kepada anak-anaknya ya dari apa interaksi langsung.
adab orang tua terhadap anak. Karena yang sering kan kita suka menuntut anak beradab kepada orang tua, tapi jarang mengajarkan orang tua beradab kepada anak. Padahal di dalam Islam, kalau ada istilah anak durhaka, ada juga istilah orang tua durhaka, ya. Itu hanya dalam Islam yang seperti itu. Kalau ada anak durhaka, maka ada orang tua durhaka. Jadi kalau yang namanya anak durhaka itu kapan? Anak durhaka kalau dia marah, dia mukul, dia mengucapkan ah saja, sudah durhaka kalau usianya sudah lewat akil balik. Sudah akil balik ke atas. Dia bilang ah aja, ah ibu nyuruh melulu, itu udah durhaka, hati-hati. Dan sampaikan itu kepada anak sejak usia 7 tahun. Kamu nggak boleh bilang ah ya, gitu. Karena bilang ah saja nanti durhaka. Jadi nggak boleh bilang, kalau anak misalnya kan suka ada anak yang 6 tahun suka mukul-mukulin ibunya ya. Kesel mukulin, nendangin, saya sering lihat kayak gitu tuh. Harusnya ibunya langsung refleks, nggak boleh gitu. Peluk, peluk, peluk aja dulu anaknya, dipeluk, dicium, ya, diusap, nanti anaknya terbiasa. Jadi kalau marah justru jangan marah, jangan mukul. Kalau marah meluk. Jadi dengan marah yang meluk, marah yang nyium, dia akan tahu kalau dia punya keinginan sesuatu, dia akan peluk dan cium ibunya. Ya, itu akan peluk dan cium ibunya. Itu saya praktekkan sama cucu saya ya. Cucu juga begitu. Jadi kalau dia pengen sesuatu yang tadinya mulai marah, nangis, kita nanti akan kasih syarat. Mau sesuatu, sesuatunya kalau dibolehkan gitu ya. Cium dulu uminya, peluk uminya. Ntar jadi dia gitu, kalau mau apa-apa peluk, cium uminya baru. Sama jidah juga gitu sama neneknya ya. Ya kalau mau minta sama jidah, jadi dia paling pinter. Kalau misalnya ada jidahnya nih marah, jidahnya kelihatan mukanya berubah, ntar dia panggil. Jidah gitu. Nggak boleh marah-marah. Jadinya ini anak kecil ya, anak umur 2 tahun. Itu dia bisa gitu, nggak boleh mayah-mayah katanya. Ya jidah nggak boleh mayah-mayah, nggak boleh marah-marah ya. Jadi ternyata bisa dikomunikasikan. Anak 2 tahun baru bisa ngomong aja bisa ngomong gitu. Kalau ibunya mulai marah juga gitu, Umi nggak boleh mayah-mayah katanya nggak boleh marah-marah. Jadi Uminya emang namanya Sumayyah, sering saya panggil Mayah gitu kan ya. Umi nggak boleh mayah-mayah. Jadinya anak 2 tahun bisa, dari sebelum 2 tahun dia bisa ngomong ya, jadi ternyata bisa dilatih untuk gitu. Walaupun namanya anak kecil, habis ngomong nggak boleh marah-marah, dia nangis dia yang marah-marah. Tapi tapi memang ternyata bisa dididik. Kita sering mengira anak 1 tahun, 2 tahun nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Mereka ngerti, mereka paham ya. Dan pendidikan anak dimulai sejak dalam kandungan. Ada 2 komunikasi terhadap anak, yaitu komunikasi kepada anak dan komunikasi bersama anak. Ini kalau bicara masalah dalam kandungan betul-betul Ibu efektif sekali. Sekali lagi pengalaman pribadi ya, karena qadarullah waktu anak pertama itu saya lagi kuliah di Mesir, saya lagi ngafalin Al-Baqarah. Sambil hamil, ngandung, menghafalin Al-Baqarah. Hafalin, baca Al-Baqarah. Jadi begitu saya sudah melahirkan, memang sudah selesai Al-Baqarahnya, dan sampai namanya anak kecil setahun, 2 tahun, padahal saya sudah tidak pernah mengajarkan langsung, cuman memang sering murojaah waktu itu. Nah, satu malam saya lagi sholat malam, baca Al-Baqarah, spelling ya, agar terdengar telinga sendiri. Ada satu ayat yang saya lupa. Anak saya lagi tidur padahal. Itu melanjutkan bacaan Al-Baqarah itu. Itu anak 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Perasaan saya nggak pernah ngajarin khusus ngafalin Al-Baqarah. Tapi saya ingat-ingat ternyata memang ayat itu sering saya ulang-ulang ketika dia masih dalam kandungan saya. Ya, jadi dia langsung meneruskan bacaan Al-Baqarah saya. Kaget juga, ini kenapa ada suara anak kecil yang melanjutin. Dan benar apa yang dilanjutkannya itu gitu ya. Jadi walaupun itu anak pertama. Walaupun sekarang dia belum 30 juz, masih adiknya yang 30 yang anak ketiga itu yang 30 juz. Kalau anak pertama baru 16 juz, baru 17 juz, tapi ternyata memang yang lebih nempel sama dia Al-Baqarah. Karena saya sering ulang-ulang ketika di dalam kandungan, ya. Nah, kemudian juga dalam mendidik anak menjadikan Allah dan syariatnya serta Rasul dan nabi-nabi terdahulu, sahabat-sahabat dan tabi'in serta orang-orang soleh sebagai tujuan dan qudwah. Tadi ya kalau kita komunikasi kepada anak itu kayak kita dengan dia teman, ya, bersama anak. Jadi bukan kepada. Jadi harusnya bersama, bukan kepada. Kalau kepada jadi kita dikte dia. Ini yang susah masuk. Dan ketika kita bersama dia, kayak kita teman, ajak dia mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Nabi, mengenal sahabat tabi'in, dan orang soleh kita ajak bareng. Yuk, barengan sama ibu, bareng mamah, bareng umi. Ayo kita baca buku ini. Jadi itu ternyata dijadikan teman begitu, sama-sama belajar yuk kita. Nah itu senang dia. Karena kita sama-sama belajar, jadi kalau ibu salah tegur. Kalau kamu salah, ibu tegur gantian ya. Ibu salah tegur aja, itu mereka ternyata lebih mudah.
dinasehati kalau seperti itu. Orang tua juga harus memberikan contoh tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Jadi semua contoh-contoh kita hati-hati, cara bicara, cara bersikap, cara makan, cara minum, cara tidur, cara berpakaian akan dicontoh bulat-bulat oleh mereka. Dan dalam membentuk generasi baru harus mengikuti jejak dan manhaj ya yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kalau kita lihat betapa dulu Rasul mendidik generasi sahabat, generasi utama ya, jelas-jelas contohnya sudah jelas dalam kehidupan Rasul berinteraksi kepada sahabat, kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, itu ada semua dalam sirah ya. Dan sebaik-baik khairul huda hudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk hanya petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat Nabi SAW tidak hanya memperhatikan sisi penanaman akidah sebagai landasan pertama dalam mendidik anak, akan tapi beliau juga memperhatikan sisi kejiwaan, perilaku, serta kesehatan lahir batin anak-anak. Ini jadi pendidikan lengkap ya kalau ala Rasulullah. Itu pendidikannya pendidikan lengkap. Lengkapnya dari sisi apa? Luar biasa kita lihat Rasulullah. Ya, didiklah anak-anak kalian. Kalau kita lihat Umar bin Khattab meriwayatkan, ya dengan metode pendidikan yang berbeda dengan pendidikan di zaman kalian. Karena sesungguhnya mereka diciptakan dan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Oke, mungkin kalau yang zaman saya dulu namanya handphone hanya untuk telepon sama SMS. Kalau sekarang HP, telepon, SMS, udah bukan pakai 3G sekarang 4G dan 5G gitu ya. Itu luar biasa yang namanya semua internet masuk ke dalam HP ya. Sampai kita sudah nggak butuh lagi warnet. Dulu ada wartel. Di zaman saya masih ada wartel. Nggak lama berkembang jadi warnet ya. Kalau sekarang nggak ada wartel, nggak ada warnet. Orang semua sudah yang namanya internet, spot-spotnya sudah di mana saja, gratis pula. Ya, jadi memang beda zamannya. Ketika berbeda zaman, berbeda cara kadang-kadang. Mendidik dan menyampaikan sesuatu, apalagi masalah informasi. Kita kasih nasihat, dia bisa searching loh, bener nggak nasihat kita? Kita kasih nasihat, makanya penting untuk ketika memberikan nasihat jangan pakai pendapat pribadi. Kalau menurut ibu nggak laku itu bu. Jadi harus kata Allah dan Rasulnya. Kata Allah dan Rasulnya, dan harus benar makanya. Apa yang kata Allah dan Rasulnya kasih tahu. Ayat sekian, hadisnya ada di sini, ada di situ. Ibu pernah baca buku ya, itu ada sabda Rasul gini, silakan kamu searching kalau kamu nggak percaya. Nah, tantang mereka untuk apa? Untuk belajar, mencari, explore. Kamu searching gitu ya. Ibu pernah baca satu hadis tapi ibu belum tahu kelengkapan hadisnya. Tolong deh cariin buat ibu. Padahal kita lagi pengen ngajarin dia nih. Tolong carikan buat ibu ya. Ada hadis yang tentang begini, begini, begitu. Tolong cariin bener nggak? Itu paling enak tuh, paling enak kayak begitu. Tolong dong carikan satu literatur, nah, kamu kan bisa nih misalnya ada anak yang bisa bahasa Arab. Kamu kan bisa bahasa Arab, tolong cariin. Ya, temanya tentang ini, itu. Kasih tugas. Kalaupun nggak bahasa Arab, bahasa Inggris boleh atau ya kita lihat apapun juga bentuknya. Kalau mau ngedidik bisa dengan cara tidak langsung. Apalagi kalau tipenya anaknya pinter. Kritis, suruh dia explore sekarang, searching, cari sendiri. Sampai yang harusnya dengan begitu dia lihat buktinya, ini bukan bersumber semata dari ibunya, tapi dari perkataan Rasul, sahabat, tabi'in, ulama. Kalau anaknya sudah soleh, insya Allah akan mudah untuk membentuknya. Dan juga Rasulullah SAW meminta kita untuk concern terhadap kesehatan lahir batin. Bukan cuma kesehatan batin dengan akidah. Dan juga bukan hanya kesehatan fisik lahirnya saja. Tapi Rasul menganjurkan para orang tua memperhatikan pendidikan rohani dan jasmani. Di antaranya kebiasaan beliau mendoakan dan meruqyah Hasan Hussein. Ternyata nih jasmani sekalian rohani nih ketika ruqyah. Apa isinya? Wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku minta perlindungan kepada Allah dengan seluruh kalimatnya yang sempurna agar kalian terjaga dari apa? Min kulli syaitanin wa hammah, dari seluruh godaan syaitan dan serangga. Anak kecil kan nggak bisa mukul nyamuk, nggak bisa nepisin semut gitu ya. Wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan-pandangan mata yang jahat atau yang takjub yang tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ain, penyakit ain. Anak kecil belum banyak hafal doa, maka kita yang doakan. Dan kata-kata Rasulullah berkaitan dengan pendidikan jasmani. Allimu auladakum as-sibahah war-rimayah warukubul khail. Ajarkan anak-anak kalian berenang, memanah, menunggang kuda. Ada yang bilang, Ustazah saya nggak bisa berenang, gimana ngajarinnya? Ya, nah itu repot. Kursusin deh. Memanah, saya nggak bisa manah, kursusin. Apalagi nunggang kuda, nunggang kuda paling berat, Bu. Paling susah. Ya, sampai kayaknya kita mau jatuh gitu, nunggang kuda. Ternyata sekarang
3 hal ini merupakan kalau mau dikursuskan, itu merupakan kursus paling mahal ya, kursus berenang, manah, nunggang kuda. Zaman dulu Rasul sudah mengatakan, "Didik ya, latih anak-anak kalian berenang, memanah, menunggang kuda." Ini semua masalah apa, ini luar biasa, bukan cuma masalah fisik ya, ternyata strategi, bukan cuma masalah kekuatan. Berenang butuh kekuatan, memanah bukan cuma kekuatan, ada strategi juga, apalagi menunggang kuda. Ya, keahlian, ya, kemudian strategi perang, Masya Allah. Jadi semuanya dari tiga-tiganya ini satu paket bukan cuma masalah fisik sampai akhirnya dia harus punya keyakinan kayak misalnya wa ma romaita id romaita walakinnallaha rama. Ketika manah aja ayat mengingatkan, yang manah bukan kamu, Allah yang manah. Apalagi panah. Panah itu tergantung kecepatan mata angin. Ya, jadi kalau mata angin kemana tuh bisa geser kemana-mana. Dan latihan mana bukan latihan yang ringan juga sebenarnya. Walaupun dibanding nunggang kalau buat saya beratan nunggang. Ya, tapi kalau manah itu juga luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita bicara manah, berarti kita bicara latihan yang bisa keselepet, tangan jadi merah gitu ya. Kadang-kadang salah gerak, bisa kejepit. Nah, ini memang betul-betul harus ya, harus berlatih dan pemanasan. Dan juga Rasul mengatakan adibu auladakum hubu nabiyikum wa ahli baitihi wa tilawatil Quran. Ajarkan adab anak-anak kalian dengan mencintai Rasulullah SAW dan keluarga Rasul termasuk sahabat ya dan juga cintai membaca Al-Quran. Dari sini ketika diajarkan mencintai membaca Al-Quran maka dia akan apa? Akan terbiasa dengan Al-Quran, mendengarkan suara Al-Quran gak alergi, kemudian dia ada keinginan untuk apa? Untuk mengkaji lagi apa isinya. Ketika sudah sampai kepada isinya dia akan paham oh ternyata isinya adab. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat gimana sih adab dan akhlak Rasul secara keseharian, para istri Rasul menjawabnya sama. Kana khuluquhul Quran. Rasul itu akhlaknya seperti Quran berjalan. Adabnya seperti Quran berjalan. Jadi kalau yang sudah bisa menghiasi dirinya dengan Al-Quran, bukan cuma sekedar baca ya, bukan cuma sekedar baca. Apalagi ngafal-ngafal itu tindakan terakhir kalau berinteraksi dengan Al-Quran. Yang paling penting bisa baca secara tajwid yang benar, makhraj yang tepat. Sesudah itu fahami isinya. Harus paham artinya, paham isinya, ya baru kemudian bisa mengamalkan. Terakhir sekali baru ngafal. Apa yang terjadi kalau kita bisa ngafal, nggak paham isinya? Al-Quran jangan-jangan bukan jadi hujjatun lana, tapi jadi hujjatun alaina. Ini yang paling repot. Jangan-jangan tidak memberikan syafaat kepada kita, tapi justru akan menghujat kita, menuntut kita. Saya cuma dibaca dan dihafalkan, nggak diamalkan ya Allah. Nah ini sampaikan kepada anak-anak kita, karena sekarang banyak orang tua yang menitipkan anaknya untuk jadi hafiz, tapi tidak dikasih pemahaman ya isi Al-Quran yang dibaca. Makanya kalau banyak dari sekolah-sekolah biasanya pesantren-pesantren ataupun rumah Quran, saya minta untuk ya kepada rumah Qurannya atau pesantrennya, tolong Pak, jangan cuma diajarkan ngafal, tolong Bu, jangan cuma diajarkan ngafal. Ajarkan juga apa yang dihafal itu artinya apa. Sampaikan tafsirnya. Alhamdulillah. Kalau memang yang pas dititipin anak-anak yang kita kenal, anak-anak kita sendiri, kita kasih pesan begitu. Akhirnya mereka mempelajari tafsir sekarang, mempelajari hadis, mempelajari fikih. Supaya apa? Ya, supaya apa yang dibaca dia paham kaitannya. Dengan apa? Dengan refleksi dalam keseharian, apa yang harus diimplementasikan, harus diwujudkan dalam amal soleh. Kalau enggak, bahaya. Banyak misalnya kita lihat ahlul Quran kok pacaran misalnya gitu ya. Ahlul Quran di jalan ngerokok. Aduh, katanya penghafal Quran gitu kan. Jadinya ahlul Quran kok di jalan bareng cewek yang bukan istrinya. Nah, itu kan repot. Jadi memang penting buat kita pada akhirnya kesesuaian antara yang dihafalkan, dibaca dengan yang diamalkan ya. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau pada akhirnya oh di sini sih hujan, di rumah ibu-ibu hujan nggak? Di tempat saya hujan. Semoga tidak mengganggu sinyal ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga tidak mengganggu sinyal. Jadi penting buat kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya komitmen itu istiqomah kepada Allah dari sejak alam rahim. Kita sudah ditanya alastu birabbikum surat Al-A'raf ayat 172, bala kita mengatakan iya, kita mengakui Allah sebagai Rabb kita. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti kelak ketika kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semasa hidup ini adalah tes, ujian istiqomah atau tidak kita kepada janji di alam rahim tadi. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke host kalau ada pertanyaan. Ya, Masya Allah. Baik Ustazah, ini sudah ada
satu pertanyaan yang masuk. Em, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Alhamdulillah saya dititipkan dua anak laki-laki dengan beda usia 7 tahun. Si sulung 17, si bungsu 10. Ternyata si bungsu ini manja sekali sampai dia berucap, aku gak mau pisah sama mama. Bahkan sampai si bungsu sering berkali-kali minta dikecup pipi, kening, bahkan kecup bibir, sampai peluk-peluk. Apakah tingkahnya ini wajar? Mohon masukannya Ustazah. Gimana? Bungsu ya, anaknya cuma dua mungkin. Iya, Ya, anaknya cuma dua, betul. anaknya cuma dua. Iya, bungsunya selisihnya lumayan jauh ya Iya, dengan kakaknya ya. iya. Iya, kakaknya 17. Bungsunya berapa tadi? 17, adiknya 10 tahun. Ya, lumayan jauh 7 Bungsu, tahun iya. selisihnya. Ya, adiknya 10 tahun. Ya, sebenarnya ini dekat sama ibunya ya. Iya, deket sekali sama ibunya, terus gak mau pisah sama mamahnya, bilangnya gitu. Cewek juga ya anaknya ya. Anaknya laki-laki, Ustazah. Yang pertama perempuan ya? Yang pertama laki-laki juga ini. Oh, dua-duanya laki-laki. Iya, Waduh, bahaya nih Bu, kalau yang laki-laki ya. dua anak Kalau anak laki-laki, perempuan nggak betul. masalah. Tapi kalau anak laki-laki harus diajarkan mandiri ini. Mandiri bukan berarti lepas dari orang tuanya, bukan. Ajarkan, nggak apa-apa passionnya, kasih sayangnya tetap disampaikan. Tapi diajarkan kemandirian, karena dia anak laki-laki harusnya bisa lepas dari ibunya, dari bapaknya dalam artian apa? Kemandirian. Ya, kemandirian fisik. Jadi jangan sampai masih nempel gitu, itu secara fisik nggak mandiri, nggak boleh. Dan jangan sampai ibu juga nih, orang tua juga penting untuk memberikan pendidikan dari kecil. Anak kalau sudah 10 tahun nggak boleh tidur sama adik kakak aja, ya. Laki perempuan kalau adik kakak nggak boleh satu kasur. Laki perempuan adik kakak nggak boleh satu kasur. Ya, itu harus pisah. Itu kan 10 tahun. Pendidikan seks pertama dalam Islam. Maka untuk anak-anak yang perempuan juga nggak boleh tidur sekasur sama, kalau nggak boleh sama abangnya sama bapaknya nggak boleh. Anak laki-laki juga gitu, nggak boleh sekasur sama ibunya. Kalau 10 tahun itu, apalagi tadi anaknya sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun, ajarkan begitu. Emang ini aturan Islam masalahnya. Sekasur nggak boleh, tapi kalau mau tidur di kamar misalnya, pengen tidur di kamar mama karena papanya lagi tugas di luar kota misalnya. Oke, nggak apa-apa, tapi beda kasur. Ajarkan begitu. Beda kasur, kasurnya beda, atau dia ngampar, ya di bawah nggak apa-apa. Jadi kenapa? Aturan Islam. Masalahnya adalah aturan Islam seperti itu. Nah, ini mengajarkan sebenarnya ada jarak apa? Agar dia mandiri, dia laki-laki, dia pemimpin. Ya, jadi nggak boleh yang namanya dekat tetap harus, tapi bukan kedekatan fisik yang diminta, kedekatan emosional dengan ibunya. Artinya apa? Jadi nanti kalau ibunya sakit, walaupun ibunya nggak minta obat, dia harusnya cepat datang. Ibunya cuma bilang, aduh kok kepalanya ibu pusing, dia harusnya cepat respon. Ya, walaupun ibunya nggak sampai bilang minta obat, tapi dia harus cepat respon. Nah, ini yang namanya kedekatan emosional yang harusnya dibangun antara ibu dengan anaknya. Ya, terutama kalau ibu anak laki-lakinya. Karena nanti akan membersamainya adalah anak laki-laki. Itu udah benar, jadi jangan terlalu dipersalahkan juga. Bahkan kasih tahu memang yang akan membersamai ibu adalah anak laki-laki. Ya, jadinya ya. Itu kalau suka kecup gitu tidak diperbolehkan ya Ustazah, maksudnya kayak kecup Nggak boleh, nggak bibir boleh. gitu, nggak boleh ya. Pipi boleh, pipi kanan kiri boleh ya. Baik, baik. Pipi kanan kiri boleh, nggak masalah. Terus juga kecup kening terutama. Kalau sama ibu ajarkan anak-anak kecup kening. Nah, Insyaallah. ya, anak laki-laki ajarkan kecup kening. Kalau sama ibu sama cium tangan. Baik, baik. Ya, jazakillah khair Ustazah. Ini Ya. pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullah. bagaimana kita bisa mengerti zaman anak kita sekarang agar bisa lebih dekat dengan anak kita dan mendidik anak sesuai zaman? Apa kita juga sebagai orang tua harus menyamakan hobi atau menyukai hal yang sama? Mohon penjelasannya Ustazah, jazakillah khair. Wah, iya, iya. Jadi kalau masalah hobi, lihat hobinya ya. Kalau hobinya memanang, berenang, berkuda boleh samakan. Tapi kalau hobinya main game jangan ya. Jadi Ya Allah. jadinya lihat hobinya nih, hobinya apa. Kalau hobinya olahraga oke. Misalnya hobinya main tenis, oke. Olahraga masih nggak masalah. Ya asal ibunya sanggup aja. Kalau ibunya masih muda saya rasa sanggup lah ya. Kan nggak ada yang lolita ya, belum ada yang lolos 50 tahun insya Allah. Masih jelita, jelang 50 tahun. Iya, Ya Allah. jadi kalau memang jelita saya rasa mungkin masih bisa lah main badminton, tenis. Lihat dulu hobinya apa. Kalau untuk hiking, oke lah kita antar di bawah gunung aja ya, dia yang naik ke atas. Artinya nggak semuanya juga bisa menyamakan. Pada akhirnya tergantung kekuatan fisik. Tapi mensupport untuk hobi yang baik nggak masalah.
Iya, Maksudnya yang baik ini yang tidak melanggar syariat. Kalau baik. anak perempuan tentunya jangan cari yang melanggar syariat. Yang misalnya hobinya Oh, pakaian ketat, oh jangan, ya. mhm. Kalau hobinya TikTok gimana tuh Ustazah? Lagi happening. Lagi booming ya happening Subhanallah. TikTok. Aduh, ya Allah. Ngeri Subhanallah. juga nih kalau TikTok jadi happening padahal nggak masuk kategori yang Subhanallah. ini ya, kategori yang nyunah enggak. Kemudian juga khawatirnya malah bisa menampilkan bagian-bagian tubuh wanita. Ya artinya kalaupun pakai jilbab rapet, kalau joget apa nggak nampak juga kan nampak. Kalau Subhanallah. TikToknya joget gitu ya, jadi memang harus hati-hati nih. Penting buat kita akhirnya melihat hobinya apa. Support yang bisa kita ikuti dan dibolehkan dalam syariat disupport aja. Contoh kayak misalnya hobinya suka dandanin orang, oke, Mhm. tapi diarahkan. Ayo dandanin siapa? Dandanin perempuan. Oke, oh, oke. Perempuan-perempuan boleh didandankan sampai ada yang ikut kursus apa? Kecantikan silakan. Tapi kasih tahu. Kasih tahu sama dia hanya boleh mendandani wanita yang dandan untuk mahramnya saja. Nggak boleh mendandani wanita yang dandan untuk yang bukan mahramnya. Akhirnya disetting. Alhamdulillah kalau sekarang udah banyak salon-salon muslimah. Bahkan ada Mia Rosa lah salah satunya tuh ya. Saya pernah jadi pengajian Mia Rosa saya yang pegang. Itu Mia Rosa itu tadinya dari uh, makeup artis sampai hijrahnya total sekarang. Ya, hijrahnya total Masya Allah hanya melayani pengantin muslimah. Tadinya pengantin muslimah, sekarang pengantin muslimah berhijab. Dia bilang nggak Masya ngeri gitu, nggak takut. Saya bilang rizkinya berkurang, nggak apa-apa rizki dari Allah, masya Allah. Padahal cuma ngetes pertanyaan tadi, nggak takut rizkinya berkurang. Iya sih Ustazah, katanya udah mulai jobnya rada kurang, periasnya juga sudah mulai mundur satu-satu. Tapi insya Allah yang bergabung sama kita yang mau komitmen, yang nggak mau nyukur alis, yang nggak mau ngerok wajah, masya Allah gitu ya. Masya Allah. Jadi emang betul-betul komitmen yang punya. Akhirnya perias-periasnya jadi pada komitmen semua, jadi tenang juga gitu ya. Jadi ada lah gitu ternyata dan alhamdulillah pelan-pelan naik lagi, naik lagi, naik lagi. Artis-artis yang dulu dirias hijrah juga pada pakai jilbab. Masya Ya Allah. sudah, akhirnya tetap rezeki mah di jalan Allah ya. Rezeki Allah Ya, yang menetapkan jadi kita nggak perlu khawatir. Masya Nah, Allah. kemudian ada pertanyaan yang Iya. direct direct message ya. Oh iya, ada. Tentang mendidik anak perempuan Ya. yang setiap dipeluk bapaknya misalnya ngindar, dicium apalagi cara bersikapnya agar dia mau dipeluk gimana gitu ya misalnya. Ini penting juga yang dikasih tahu juga diingatkan bapaknya, anaknya umur berapa? Kalau anaknya di bawah umur 10 tahun masih bisa begitu. Oh, Dicium-cium, tapi kalau anaknya sudah lebih dari 10 tahun ajarkan juga anak kalau sayang sama bapaknya. Tadi kan anak laki sayang sama ibunya, cium tangan, cium kening. Maka anak perempuan kalau sayang sama bapaknya juga cium tangan, cium kening. Nah, kenapa apalagi sudah 10 tahun ya? Nggak tidur satu kasur sama nih ya seperti yang Rasul perintahkan untuk dipisahkan wafarik bainahum fil madaji ya jadi pisahkan tempat tidurnya ini penting juga kenapa bukan masalah seuzon sama bapaknya bukan mm-mm. tapi memang aturan dan adab Islam mengajarkan begitu Demikian. ya demikian jadi harus taat aja gitu ya taat saja dan juga wajar kalau misalnya sudah akil balik nah harusnya memang wajar ya Hmm, jengah ya sama kayak paman juga gitu paman kan mahram kita ya ya, paman mahram kita. Kita nggak boleh nikah sama paman apalagi yang dimaksud paman itu adiknya bapak, adiknya ibu, kakaknya bapak, kakaknya ibu. Kita nggak boleh nikah sama mereka, mereka mahram. mm, Beda dengan misalnya paman itu adalah suaminya tante. Nah, itu bukan mahram kalau suaminya tante. Tapi kalau paman langsung adik bapak atau adik ibu, kakak bapak, kakak ibu, itu kan mahram. Mungkin waktu kecil kita suka dipegang, dipeluk, oke. Tapi begitu angkil balik, mohon maaf, iya, ada batasan gitu ya. Walaupun tetap nggak pakai kerudung juga boleh depan paman. Tapi ada batasan. Batasannya itu tadi ya, kalau udah 10 tahun ke atas wajar, wajar kita jengah ya. Karena memang ada batasan di sana, walaupun dengan mahram. mm. Jadi kalau Nah, 10 yang tahun berikutnya, sudah termasuk ya Ustazah harus udah lebih 10 tahun hati-hati. sudah termasuk, 10 makanya anak tahun, perempuan 10 meskipun tahun belum sudah, akil balik. ya walaupun belum akil balik. Oh, Anak-anak insyaallah. perempuan 10 tahun harus sudah dibiasakan pakai jilbab. Baik. Walaupun belum akil balik. Masya Allah, baik. Iya, ini ada Ya, pertanyaan dari Bang yang Nuri ke Lubis. chat. Iya, Assalamualaikum Ustazah, anak saya dua Waalaikumsalam. laki-laki dan yang bungsu perempuan. Apakah dibolehkan jika saya dan abinya terkesan lebih lembut dan sayang kepada yang bungsu perempuan ini? Abang-abangnya suka pada protes. Jazakumullah khair, Iya, Ustazah. Pak, iya, 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 abangnya suka protes ya. Kasih tahu aja pakai dalil, ya abangnya. Kata Rasulullah, Rifqan bil qawarir. Lemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Ini bukan lagunya Nia Daniati ya, ini Oh, hadisnya Rasul. Masya Allah. Hadisnya Rasulullah. Lemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Jadi Oh, anak-anak perempuan itu diibaratkan gelas-gelas kaca.
Oh, Artinya apa? Kalau namanya gelas kaca itu kan jangankan kalau jatuh pasti hancur lebur. ya. Kesenggol dikit aja retak. Ya, jadi harus lemah lembut. Kenapa? Makanya wajar harus lebih lembut sama anak perempuan dibanding anak laki-laki. Kalau anak laki-laki emang harus tough ya. Kita Hmm, ajarkan bukan kasar, tapi disiplinnya lebih kalau anak laki-laki. Kalau perempuan enggak. Jadi bukan juga perempuan dimanja, bukan. Ajarkan supaya jadi lemper, lembut tapi perkasa gitu tuh anak perempuan ya. ah, Lemper gitu, lembut tapi perkasa. Biarin dia sama abang-abangnya misal. Kalau dia bisa naik kuda, nggak apa-apa. Abangnya bisa naik kuda, anak perempuannya naik kuda nggak masalah. Abangnya naik sepeda, anak perempuan naik sepeda nggak apa-apa. Tapi diajarkan lebih lemah lembutan, cara masak, cara ngurus pohon, cara ngurus bunga, ya cara apa misalnya kalau punya hewan-hewan peliharaan, dia yang nyebokin, dia yang mandiin, oke lah yang perempuan gitu ya. Misalnya punya kucing, punya kelinci gitu. Jadi perempuan lebih lagi kepada keibuannya yang di baik. ini ya dirangsang gitu sama kita. Oleh karena itu penting buat kita lemah lembut. Hmm, Karena kalau nggak lemah lembut nggak kerangsang ke lemah lembutannya ya, keibuannya nggak terangsang. Kalau laki-laki ajarkan yang agak-agak berat, belanja. Kalau kita kan kadang-kadang belanja anak perempuan, oh tidak, kalau di Arab yang ke pasar, karena belanja itu kan bawaannya berat. Itu anak hmm, laki. Jadi kalaupun anak perempuan ikut, dia cuman nunjuk-nunjuk aja mau beli itu, yang bawain anak laki. Ya, jadi jangan sampai. Jadi emang begitu kalau di Timur Tengah. Sehingga kalau kebiasaannya, saya kadang-kadang anak-anak yang saya suruh emang laki-laki. Satu satu kampung satu RW bingung. Anak hmm. laki-laki ustazah belanja loh, saya bilang biasa begini di Arab. Ya, jadi yang belanja laki-laki bukan perempuan. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena kan gotong-gotong bawa barang, kadang belanjaan sampai 5 kilo gitu kan ya. Entah kalau belum lagi beli beras, ya itu memang harus laki-laki semua. Oh, Jadi ajarkan mereka tetap lembut tapi ada ya. keperkasaannya sisi perempuan. Tapi kalau laki-laki ajarkan keperkasaan, kegentelan, Hmm, ya tidak pengecut tapi ada kelembutannya. Jadi sebaliknya porsinya. Buat baik. perempuan porsi yang lembutnya lebih, Ya. makanya perhatiannya lebih, dan kalau buat laki-laki porsi kelembutannya lebih sedikit mungkin ya. Oh, baik. Yang kepada kedua kakaknya ini yang Ya, tadi merasa agak jealous cemburu. begitu, memang mesti dijelaskan ya bahwa anak Jelaskan perempuan jelaskan. itu Iya, kayak apa gelas-gelas kaca, bahkan dia juga bertugas menjaga adiknya ini menjaga. yang perempuan. Oh, Kalau baik. ibu bapak nggak ada, kalau saya sering ngajak ngomong anak-anak sampai cucu juga. Kalau nanti ibu bapak nenek jidah gitu manggilnya jidah ya. Iya. Ibu bapak jidah wafat mati. Kamu berdua alhamdulillah qadarullah cucu yang dua-duanya itu dari dua anak berbeda. Tapi ternyata saya sendiri baru tahu sesudah beberapa bulan mereka menyusu silang. Jadi ketika ibunya yang ini pergi ke pasar misalnya, anaknya nangis disusuin tuh sama anak saya ketika menantu saya ke pasar. Misalnya. Nah, kemudian ketika anak saya lagi nyuci piring, anaknya nangis disusuin sama menantu saya. Ya sudahlah, dua-duanya jadi anak susuan kan? Masya Allah. Ketika dua-duanya jadi anak susuan, padahal yang satu abang dengan adik gitu ya. Abangnya laki-laki, ya abangnya jelas nomor satu laki-laki, yang adiknya ini perempuan. Makanya saya bilang, nah ini nanti kalau kita sudah nggak ada, dan kondisi ternyata semakin buruk kondisi dunia, karena kan Rasul mengatakan semakin akhir zaman tidak akan ada kondisi yang lebih baik dari hari ke hari, semuanya semakin buruk. Maka kalau apapun yang terjadi, chaos, mereka bisa bersama-sama dan aman. Karena apa? Mereka mahram. Ya, Karena mahram gitu kan ya. Masya Nah, Allah. jadi kalau masih kecil-kecil kita udah ajarin. Umar, kamu jangan tinggalin Atikah ya. Atikah, kamu sama Abang Umar terus ya. Iya, karena udah mahram adik kakak Masya gitu kan. Allah. Itu Ya, anak sesuai dua-duanya jadinya. ya, Jadi itu penting disampaikan walau anaknya nggak ngerti. baik. Kalaupun nggak ngerti ya, jadinya sekarang itu lucu kalaupun nggak ngerti anak-anak ternyata lebih cepat daya tangkapnya ya kalau udah Ya, difahamkan dari kecil. iya, baik. Insya Baik, Allah. Ustazah. Ini yang berikutnya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Anak sulung lelaki saya yang berumur 18 tahun memang tidak pernah saya ajarkan mengenai agama sejak kecil dan saya mualaf waktu mau menikah dengan ayahnya sehingga pemahaman agama saya kurang. Saat ini anak saya ingin pindah Katolik. Saya sering bicarakan dengannya tapi dia tetap keras kepala. Kira-kira bagaimana ya caranya saya mengubah pola pikirnya dan juga cara mendekatkan diri kepadanya, terutama saat ini dia sudah tidak tinggal serumah Iya, dengan saya. iya. Jadi memang penting buat kita pada akhirnya sering istighfar ya. Sering minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini yang namanya anak memang bukan milik kita. Sebenarnya barang titipan yang akan diambil oleh yang punya. Masalahnya yang punya pengennya ketika dititipkan seperti itu fitrahnya Islam, nanti ketika diambil juga fitrahnya Islam.
Tapi kita sampaikan kepada yang punya, kepada Allah. Ya Allah, saya cuman orang yang dititipi. DTP. Tidak berkuasa untuk menentukan hidayahnya dan tidak berkuasa untuk memegang hatinya. Karena hati dia ada di tanganmu ya Allah ya. Sampaikan itu. Karena Rasulullah SAW sendiri yang sudah sedemikian dekat dengan sang paman Abu Talib. Iya, Sang paman membela dakwahnya. betul. Ya, sang paman udah ngejagain itu benar-benar keponakan tersayang dibela dakwahnya. Orang-orang mau ngebunuhnya, wah pokoknya dirinya sampai digadaikan. Diasuhnya, dididiknya, wah disayanginya, dibiayai sampai besar. Besar-besar jadi rasul masih dilindungi juga. Apakah pamannya pada akhirnya melindungi berarti menyetujui? Tidak. Jadi jadinya sang paman cuma melindungi saja begitu disuruh ikut agama tauhid ini gengsi. Nggak mau, ya. Ketika disuruh ikut agama tauhid, gengsi nggak mau. Ternyata gengsinya masih lebih besar, dipertahankan. Ya, apalagi teman-temannya itu kan Abu Talib temannya ya Abu Jahal sama Abu Lahab, udah. Iya, betul. Semua temannya yang abu-abu begitu, gitu ya. Jadinya Iya, wajar, ya. Pada akhirnya tetap hatinya tidak tergerak untuk mengikuti agama yang dia bela. Walaupun agamanya yang lebih benar, tapi dia nggak tergerak. Jadi kita nggak bisa menyalahkan 100% sang anak, apalagi tadi ya ibu juga mualaf. Ya, waktu nikah, waktu itu mualaf. Nah, sesudah itu penting buat kita akhirnya mendekatkan diri pada Allah dan sebisa mungkin tetap ajak komunikasi. Masih ada kesempatan selagi dia masih hidup dan kita masih hidup. Ajak komunikasi yang baik, ya. Artinya penuh kasih sayang, pelan-pelan, doakan kalau dia datang ke rumah tuh doakan. Apalagi tadi kalau nggak salah saya tangkap dia cerita atau dia minta izin. iya. Ketika dia cerita, dia punya keinginan, entah dia punya keinginan, saya sering bicarakan ya, tapi dia tetap keras kepala. Nah, ini ada dua kemungkinan. Entah dia bicara sama ibunya, atau dia mengatakan, saya mau masuk Kristen. Atau dia minta pendapat. Kalau dia minta pendapat, berarti masih, alhamdulillah, masih ada Iya, harapan. betul. Ya, artinya dia masih izin minta pendapat. Yang bahaya kalau dia cuma bilang, saya besok mau masuk Katolik, Bu. Nah, nggak bisa lagi keras. Ini tetap harus dengan lemah lembut ya. Kenapa kita bilang dengan lemah lembut? Nabi Allah ya Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat putranya terombang-ambing tsunami ya azab yang Allah turunkan pada saat itu kan pintu langit dibuka semua menurunkan air sampai airnya di atas muka bumi ini naik semua ya jadinya anaknya ikut hanyut itu masih manggil ya bunayya wahai putraku jadi bukan ya ibni itu bahasa Arab sama-sama putraku tapi bunayya panggilan halus ya bunayya irkab ma'ana ayo anakku naik naik dia tahu anaknya nggak beriman masih dipanggil dengan panggilan halus. Masya Ya, Allah. tapi tetap diajak terus. Jadi bukan dibolehkan ya. Kadang-kadang kita suka salah mengartikan, sudahlah, yang penting dia baik interaksinya, nggak apa-apa dipindah agama. Jangan pernah ridho. Jangan pernah ridho, tapi ya sampaikan ketidakridhoan kita dengan kita istiqomah. Sayang sama dia, pengen masuk surga bareng-bareng gitu ya. Jadi memang itu berat ya. Sampaikan sebagaimana Rasul sayangnya kepada paman ya sampai last minute ya. Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah itu kan detik terakhir, Ya, sakaratul maut. Jadi kalau ada yang nanya sampai umur berapa kita terus bertanggung jawab, sesama muslim bertanggung jawab sampai dia mati duluan atau kita mati duluan. Terus ya ingatkan, boleh jadi hidayah nanti terbuka ya, untuk ya. dia, hati dia mau terbuka saat kita sakaratul maut atau saat dia sakaratul maut, boleh jadi saat itu. Tapi intinya jangan pernah putus asa. Terus ingatkan dengan cara yang lembut ya. Masya Allah, amin. Semoga ada putranya diberi hidayah ya Ustazah ya. Amin, amin, Amin amin, ya amin. rabbal alamin. Ini yang berikutnya, oh ini mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya punya anak laki-laki 3 orang. Apakah bisa mereka tidur dalam satu kamar tapi pisah ranjang? Boleh, boleh Jadi banget. anak laki 3 orang. Dan kapan mulai dipisahkan kamarnya? Saat ini Iya, umurnya 11, 4, dan 3 tahun. iya. Yang 11 boleh sendiri, 4 sama 3 berdua boleh. Oh, Masya Allah. Baik-baik ya. Baik, ya. Jazakillah khair Ustazah. Iya. Yang berikutnya Ustazah, izin bertanya, saya mempunyai anak wanita dan laki-laki yang sudah dewasa dan bekerja. Karena kesalahan saya, waktu mereka kecil tidak mengajarkan agama yang mendalam. Sekarang mereka suka berkata kepada saya dengan keras, sehingga jadi sering sedih dan saya memilih untuk diam. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi mereka? Terima kasih penjelasannya, syukron. Ya Afwan, ya. Yang paling nomor satu sekali, yang tadi kita sebutkan pertama di surat ya An-Nisa ayat 19 ya Bu Eti ya.
An-Nisa ayat 19 itu Allah SWT mengatakan hal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Orang tua sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memang mengkhawatirkan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya ini ya. Anaknya kasar misalnya, itu kan tidak sesuai dengan adab dan akhlak Islam. Atau anaknya mungkin saja suatu saat tidak bisa dinasehati. Atau anaknya mungkin saja mencari penghasilan dari penghasilan yang tidak halal. Boleh jadi 1001 ya kendala di depan sana, boleh jadi menghalangi anak-anak kita. Lantas orang tuanya gimana? Pertama, tingkatkan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Kerjakan seluruh perintah Allah dan tinggalkan seluruh larangannya. Kemudian waliyaqulu qaulan sadida. Berbicaralah yang jujur dan benar. Apa bedanya jujur sama benar? Kalau jujur nggak bohong, ya. Kalau benar berarti yang sesuai dengan apa yang Allah gariskan, ya. Dan Rasulullah contohkan. Jadi memang ini ada kalanya orang tua yang mengajarkan segala sesuatu yang pada akhirnya tadi alhamdulillah ya kita kadang orang tua sudah sadar ya dulu kita salah. Itu satu hal yang luar biasa. Penting untuk mengawali taubatan nasuha ini dengan iktiraf. Iktiraf itu ngaku kalau salah. Jarang ada orang yang ngaku kalau salah. Dan ketika ngaku kalau salah itu luar biasa, Allah hargai betul-betul. Itu satu penghargaan terbesar ketika orang tua merasakan, saya dulu salah ngajarin anak saya. Udah itu penghargaan. Dan paling bagus lagi ketika kita sudah istighfar, minta ampun sama Allah, nadam itu menyesal, dan tadi iktiraf, ngaku. Nomor nomor duanya, ngaku sama anak. Ya, jadi sudah istighfar, udah apalagi kalau misalnya mereka kasar, kita pengen nangis, sedih nangis aja. Tapi sambil istighfar. Jangan nangis minta belas kasihan mereka, tapi nangis di hadapan Allah. Makanya kenapa tadi salah satu cara adalah sholat malam di samping kasur mereka. Kita sholat malam nangis minta sama Allah agar mereka dilembutkan hatinya. Ya, kalaupun mereka terjaga nggak masalah. Sesudah itu kita usap dadanya. Begitulah Rasul dulu menghadapi seorang pemuda yang minta izin zina kan? Minta izin zina. Kalau zaman sekarang ada orang yang mau zina minta izin enggak kan? Kalau ini kan pemuda datang ke Rasul, sahabat sudah menghunus pedang. Wah ini pemuda nggak punya adab. Masa datang ke Rasul mau minta izin zina? Ya Rasulullah, saya akan kerjakan semua perintah Allah dan Rasul. Kecuali satu, izinkan saya berzina. Yang lain wajar dong menghunus pedang. Tapi apa kata Rasulullah? Ya sampai disebutkan, da'uni wa iyyahu. Kalian semua pergi, tinggalkan aku berdua dengan dia saja. Jadi ketika sudah berdua, Rasul ajak dialog. Jadi kadang-kadang dialog itu bukan ngomel ya, bukan marah. Ada kalanya mungkin sekat-sekat ini justru semakin kuat, semakin tinggi ketika kita marah. Jadi ajak dialog, wahai anak muda, seandainya engkau punya kakak atau adik dizinahi orang, kamu marah enggak? Dia bilang pasti marah lah kakak sama adik dizinahi. Terus seandainya punya ibu atau istri dizinahi orang, kamu marah enggak? Wah pasti marah, kata pemuda tadi. Tidak akan ada yang selamat. Ya, yang menzinahi keluargaku pasti akan aku kejar. Maka kata Rasulullah, orang lain pun begitu. Tidak suka anaknya, istrinya, adiknya, kakaknya, ibunya dizinahi orang, nggak mau. Apalagi kalau kamu yang menzinahi, ya orang itu istri orang lain misalnya, atau anak orang lain, maka aku khawatir kata Rasul. Jadi yang lebih ditekankan oleh Rasul, aku khawatir terhadap keselamatanmu. Ini bukan masalah keselamatan dunia saja, sebenarnya kan keselamatan akhirat lebih kan? Betul. Iya, tapi aku khawatir terhadap keselamatanmu. Ya, jadi aku tidak ingin kau celaka. Diusap hatinya, ya Allah. Bu Ustazah, mohon maaf. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya. Bu Ustazah, masalahnya anak saya ini sekarang kalau di rumah itu pintu kamarnya selalu terkunci. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa apalagi untuk sholat malam di depan kamarnya dia. Ya, itu juga jadi masalah ya. Oke, udah paling bagus tadi Ibu sudah menyadari yang mungkin dulu-dulu kita pernah salah kerjakan. Kalau memang selalu dikunci, udah pernah nyoba belum ketok pintu? Atau janjian yuk sholat malam bareng. Atau jangan sholat malam, janjian yuk sholat bareng. Berjamaah sholat wajib. Subuh. Masya Allah. Subuh, ya. Subuh sholat bareng yuk, mau nggak? Anak laki-lakinya coba dijadikan imam. Coba deh, nanti begitu udah selesai subuh sholat kan ada salamannya. Ibu bisa nangis. Ya minta sama Allah, usap semua masing-masing kepalanya, ya dadanya. Ini kita bicara tentang mukadimahnya sholat. Kalau tadi laki-laki yang izin kepada Rasulullah mau zina itu nggak ada mukadimah sholat tuh. Rasul lagi majelis ta'lim, dia tahu ujuk-ujuk datang minta zina. Tapi Rasul dengan tenang ya mengajak bicara dan mengusap dadanya. Ini yang paling penting sebenarnya ketika diusap dadanya. Sambil didoakan, ya Allah,
lapangkan dada pemuda ini, berikan hidayah, jadikanlah dia pemuda yang taat, ya, dan menjauhkan kemaksiatan. Sesudah doa, memang sih kita akan mengatakan itu kan doanya Rasul makbul ya. Oke, doa kita nggak makbul, jangan-jangan ya. Karena lisan kita mungkin banyak dosa. Ya, doa Rasul makbul. Makanya, nah kalau Rasul habis doain udah selesai, pemuda tadi langsung keluar dari ruangan itu. Di luar masih banyak itu sahabat yang ngurus pedang. Tapi apa kata pemuda tadi? Satu-satunya yang paling aku benci saat ini adalah zina. Tadi dia datang gitu. Masya Allah. Ya, artinya jangan putus asa, ibu, jangan putus asa. Nah, selagi anak masih hidup, kita masih hidup, coba 1001 cara. Ya, dengan berharap kepada Allah, tentunya doa yang paling penting. Karena yang megang hati anak kita bukan kita. Ya, Allah yang pegang. Ya. Mohon dibantu doanya ya Bu Ustazah. Ya, amin. Semoga dimudahkan dengan anak-anak kita semua. Dijaga oleh Allah SWT. Ya, amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Ya. Ustazah ada Afwan, ini ada yang chat ke saya. Jadi mau tanya, tadi kan Ustazah ada katakan anak-anak itu disuruh cari, misalnya cariin dong nak hadis ini gitu ya. Betul. Ini pertanyaannya teknis ya. Ada nggak sih Google yang Islam gitu? Jadi ada ya. Oh ada ya Ustazah. Nah jadi ada ya Ustazah ya. Jadi dia lagi lebih akurat gitu. Itu apa ya namanya Ustazah kalau itu? Itu dia, kalau di Indonesia kalau saya tinggal Google searching aja ya, nanti akan keluar semua. Mau cari hadis Arba'in An-Nawawiyah misalnya, keluar itu. Tapi kalau saya seringnya kan kalau searching Google Arab ya. Kalau Google Arab keluar langsung. Jadi Google kalau ibu mau nyari apa nih misalnya, apa aja pertanyaan. Misal waris ya. Hitung waris secara Islam. Itu di searching aja di Google langsung itu keluar, Bu. Oh iya. Jadi kalau yang juga. Kalau yang khusus Google Islam sih nggak ada ya kalau ada mungkin ya, tapi kalau kita mau cari situs Islam online itu keluar semua. Situs Islam online di Google carinya situs Islam online, nanti dia akan ngeluarin semua situs-situs Islam. Tinggal hati-hati, makanya penting kita belajar juga. Situs Islam online kan banyak yang ngaku Islam tapi bukan. Hati-hati juga. Ada Ahmadiyah, ada Syiah, ya. Jadi ketika kita cari situs Islam online lebih bahaya. Penting kita harus nanti tulis di belakang-belakangnya situs Islam online yang sesuai sunnah Rasul misalnya, yang sesuai Al-Quran gitu ya. Al-Quran dan sunnah ada paling selamat begitu. Situs Islam ya yang sesuai Al-Quran dan sunnah, tadi keluar. Baik. Banyak pilihan tapi hati-hati. Baik, insyaallah. Nah ini pertanyaan dari beliau, ada yang kedua juga. Ustazah minta doa dong untuk anak supaya jadi soleh-soleha dan supaya jadi sabar. Jadi maksudnya doanya bisa dipraktekkan berdua gitu. Yang sabar buat ortunya, yang soleh-soleha juga buat anaknya. Ada nggak sih doa khusus? Al-Quran ya, yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau Rabbi habli minas sholihin. Saya searching ke ini ya. Searching ke Badina, antar Badina ini ya. Baik. Langsung. Baik insyaallah. Ya. Iya, baik. Ya, jazakillah khair. Ustazah ada satu lagi Ustazah. Ustazah gimana ngadepin suami yang sangat suka main game? Bisa sampai 7 jam dalam satu hari. Nah kan itu kan jadi contoh ya, karena beliau ini punya anak laki-laki. Akhirnya anak laki-lakinya ketergantungan juga sama game. Nah itu gimana ya caranya? Ini kan tadi sesuai topik adab terhadap anak ya. Sedangkan anak itu meniru gitu. Betul. Itu gimana ya Ustazah? Kita akan berdua atau bicara lagi berdua ya. Saya nggak ngerti apakah menikahnya sesudah hijrah atau sebelum hijrah. Kalau memang menikahnya sebelum hijrah berarti wajar lah ya, masih ada sisa-sisa mungkin peninggalan dulu kan nikahnya sebelum hijrah. Artinya kalau nikahnya sesudah hijrah harusnya jelas arah pernikahannya kemana. Nikah itu kan salah satu dari aspek-aspek ibadah di dalam Islam, salah satu sarana ibadah, bukan satu-satunya. Jadi kalau memang sesudah hijrah kita baru nikah, artinya sudah paham dulu Islam baru nikah. Nah tinggal diluruskan saja niatnya. Dulu niatnya nikah karena apa? Kalau karena Allah harus menjaga amanah yang Allah berikan. Yang namanya jaga bukan cuma naruh di pesantren, bukan cuma ngasih makan gitu kan, tapi mencontohkan, karena anak-anak itu kan nyontoh dan niru. Antara ibu sama bapak itu anak-anak akan niru yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling menyenangkan. Kalau satu jorok, satu bersih, dijamin dia akan niru yang jorok. Satu malas, satu rajin, dijamin dia akan niru yang malas. Ya kenapa? Jadi ini ada kasus-kasus yang lucu ya di masa sahabat.
Itu ada suami istri, naudzubillah, biasa para sahabat ya kalau bertengkar juga ujungnya kadang bercerai. Nah ini akhirnya sang istri ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ingin ikut dengan bapaknya. Padahal bapaknya itu tidak pernah menyuruh dia sekolah, nggak pernah nyuruh dia belajar. Anaknya dipanggil sama Rasulullah. Ya Fulan sini, kamu mau ikut sama bapakmu atau sama ibumu? Anaknya awalnya bilang sama bapak. Karena dengan bapak dia santai, nggak belajar. Kalau dengan ibu kan ada suka cerewet ya, strict dia belajar. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kamu harusnya ikut dengan ibu. Bukan hanya karena kamu masih kecil, belum akil balik. Kalau udah akil balik, anak bisa milih mau ikut mana. Kalau belum, harusnya ikut sama ibu. Dalam hukum Islam harusnya ikut sama ibu, itu pertama. Yang kedua, ibumu lebih benar dan lebih baik dibanding bapakmu, gitu ya. Akhirnya anaknya ikut ibunya, gitu. Jadi anak akan lebih ikut yang namanya tipikal anak sukanya main, santai. Makanya ngeri kalau misalnya bapaknya suka nge-game, ya khawatirnya dia akan ikut nge-game juga, gitu kan ya. Jadi yang diingatkan bukan anaknya, bapaknya. Bapaknya dulu, selagi kita berharap semoga bapaknya tergerak hatinya untuk ya, kok ya kalau main game itu jangan sampai 7 jam sehari, cukup sejam, ya bukan sejam sehari, sejam ada di akhir pekan gitu ya misalnya. Dan juga, nah kalau sejam akhir pekan bisa ngajak anak. Jadi ajarkan juga kalau misalnya, dan itu gamenya harus dipilih ya, dipilih game yang islami, udah banyak sekarang. Ya. Masya Allah. Yang islami dan anak diajak itu hanya dalam satu pekan sekali saja. Jangan sering-sering. Dan kalau memang kita buka situs internet, sekarang udah banyak juga situs-situs islami buat anak-anak. Film-film islami, kartun islami, ada Nusarara, ada apa lagi tuh sekarang banyak deh pokoknya pilihannya. Sampai saya tuh nggak hafal, yang ingetnya cuma Nusarara aja. Ya jadi kalau misalnya bapak benar-benar mau buka internet, jangan ngegame tapi ya misalnya kerja atau apa, sekarang kan WFH. Anak bukain juga, tapi yang islami. Dan kasih timer kalau buat mereka, jangan lebih dari 30 menit. Ya, itu jatahnya misalnya kalau mau lihat. Jangan lebih, emang harus dibantu sih ya. Sampai pada akhirnya orang tua bisa mengontrol cara anak megang HP gitu ya. Jadi kalau sudah sampai rumah ini, misalnya kalau yang nggak WFH ya, yang studinya di luar. Sampai rumah, handphone kumpulkan. Ya, di kamar orang tua. Hanya boleh pegang HP saat-saat dibutuhkan, kalau memang butuh apa misalnya butuh searching, butuh download segala macam, baru boleh, dan itu ada waktunya. Ketika waktu makan nggak boleh pegang HP, ketika waktunya bicara ngobrol nggak boleh pegang HP, dan nggak boleh yang namanya HP digunakan untuk sekedar ngobrol sama teman, nggak boleh. Atau di sekolah sudah ketemu, di kampus sudah ketemu. Jadi mengefektifkan bicara verbal, bukan HP. Mohon maaf kalau kita terpaku sama benda ini, kita kayak orang ini autis ya. Jadi nggak tahu kanan kiri ngomong apa, dia terpaku sama gadget kita. Hati-hati ya. Jadi yang betul-betul gadget itu penggunaan yang terbatas untuk kerja, untuk bisnis, oke. Tapi seharusnya selebihnya tinggalkan, lepaskan. Hati-hati. Masya Allah, iya. Baik. Ustazah, ini punten ada satu lagi, langsung direct ke saya. Assalamualaikum Ustazah, sebetulnya batasan apa ya yang dibolehkan dalam menegur anak? Artinya boleh apa enggak memarahi anak dengan nada tinggi, atau boleh enggak memukul? Soalnya waktu itu pernah baca kalau umur 10 tahun tidak mau sholat boleh dipukul. Nah itu batasannya seperti apa? Soalnya kalau ibu-ibu sering emosi. Jazakillah khair. Wah iya. Apakah boleh dipukul 10 tahun nggak mau sholat? Boleh dipukul. Kata Rasulullah, bedar bin ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak berbekas. Ketika disebut pukulan yang tidak berbekas, disebutkan juga tata caranya. Tidak boleh lebih dari 3 kali di satu tempat. Tidak boleh di daerah vital, di wajah, kepala, dada, kemaluan nggak boleh. Ya, tidak boleh mengangkat tangan lebih dari 90 derajat. Itu ininya ada gitu ya kriterianya Rasulullah. Karena semakin tinggi semakin keras gitu ya. Dan yang namanya tidak boleh menyakitkan, ini sama seperti didikan suami ke istri juga gitu kan. Kalau istrinya ada yang nakal banget, no shoes, itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membekas ya, sama sekali tidak membekas, tidak boleh lebih dari 3 kali dalam satu tempat, dan tidak boleh wajah. Coba banyak kalau kita lihat sinetron. Yang terjadi ketika berantem suami istri mukul apa? Iya betul. Nampar gitu kan ya. Nah, ini nggak boleh ketika itu pada anak juga nggak boleh ya. Jadi memang udah banyak yang menyalahi aturan sebenarnya, dan ulama banyak yang mengatakan emang ada pukulan yang tidak membekas, nyaris nggak ada. Paling tidak pukulan membekas di hati. Iya betul. Oleh karena itu lebih lagi dicontohkan Rasulullah. Kalaulah Rasul mengatakan itu hadisnya,
ternyata kenyataannya sirah mencatat Rasul tidak pernah memukul sama sekali, tidak pernah memukul istrinya, nggak pernah memukul anaknya, nggak pernah memukul cucunya, bahkan tidak pernah memukul budaknya. Jadi kesimpulannya cuma dua, apakah proses pendidikan di masa Rasul sukses atau Rasulnya sabar? Sehingga kalaupun anak susah-susah dibilangin nggak dipukul. Dan juga ulama akhirnya kesimpulannya yang ketiga adalah ternyata yang disebut pukulan yang tidak membekas itu adalah pelukan. Masya Allah. Jadi kalau udah mau marah dipeluk. Itu ada contoh beberapa ya di dulu waktu saya di Sudan itu, dan juga waktu di Mesir itu melihat kalau ustadz-ustadz gitu ya, kalau lagi marah sama anaknya itu nggak kayak orang kebanyakan, beda lah. Kalau orang Mesir kebanyakan kasar kalau nggak ngerti agama ya. Itu kalau lagi kesel sama anaknya manggilnya ta'al ya syaitan, aduh kaget kita kan ya. Aduh, subhanallah. Ini setan gitu. Ta'al ya syaitan, aduh saya bilang itu kan setan, itu bukan orang, bukannya itu setan kok dipanggilnya, bukannya orang gitu ya. Sini kan harusnya sini, nah siapa namanya ini, siapa yang bilang itu setan gitu. Tapi ternyata setan itu kata sifat yang artinya ini makhluk yang jahat, yang nakal, yang nggak bisa dibilangin, itu namanya setan. Ya, jadi makanya ketika dalam surat Anas disebutkan minal jinnati wan nas, setan dari jenis jin dan jenis manusia. Makanya manusia nggak bisa dibilangin juga disebutnya setan katanya. Ya tapi nggak punya adab lah kalau manggil anak setan gitu kan, setan atau setan. Ya, jadi ternyata kalau yang ustadz yang ngerti itu manggilnya nggak gitu. Sini ta'al ya ibni, ya bunai ya sini. Begitu udah deket nih, udah mau marah nih, dipeluk anaknya. Dipeluk, dicium gitu sambil Allahu yahdik, Allahu yahdik, Allahu yahdik. Jadi didoakan semoga Allah kasih kamu hidayah, semoga Allah kasih kamu hidayah. Ini padahal anaknya ini lagi nakal-nakalnya gitu ya. Masya Allah. Anaknya itu aduh dipanggilnya emang udah susah banget ya. Namanya si waktu di Allahu yahdik gitu. Allahu yahdik, yahdika. Yahdika ini anaknya laki-laki. Namanya anak kecil ya, umur berapa tahun waktu itu, 6 tahunan lah, 6 tahun ke 7 tahun. Jadi kita lagi jalan-jalan di pinggir pantai di Sungai Nil gitu ya. Anaknya tuh mau mainnya ke laut aja, pengen mainnya ke air. Kan ngeri ya, ngeri tenggelam atau apa, sini. Gak bisa dibilangin ibunya, saya udah ngeri nih, ibunya kayaknya mau marah. Ternyata enggak gitu ya, namanya orang ngerti ya, orang paham. Ta'al gitu, anaknya namanya Salah, ta'al ya Salah gitu. Udah ketika dipanggil bukannya dimarahin, dipeluk, dicium sambil diusap kepalanya. Allahu yahdik, Allahu yahdik, Allahu yahdik. Dengar kata-kata ibu gitu ya, jangan ke sana. Nanti kalau ke sana kamu tenggelam atau apa, atau dia ngerti anaknya. Ini didoakan ya. Terakhir sih anaknya wafat ketabrak gitu ya. Tabrak mobil ketika jalan mau ke sekolah. Tapi ibunya emang sabar. Sabar ibunya, anaknya wafat tertabrak, ibunya emang sabar asli, sabar gitu ya. Sedih tapi ya sabar gitu, nggak langsung sedih jadi meratap meraung, enggak, tapi ya sedih biasa aja, sedih sabar. Itu cintanya padahal sama anak-anaknya besar sekali. Kita lihat yang namanya cinta kan kadang-kadang nggak bisa lepas ya, ditinggal tuh nangis, tapi ternyata ya udah karena emang itu titipan ya, ridho dengan takdir Allah. Baik, jazakillah khair Ustazah. Ustazah ini asar sedikit lagi ya. 5 menit lagi, cuma ada satu, boleh ya Ustazah ya? Setelah ini kita tutup ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana dengan seorang ayah yang menyerahkan pendidikan ke ibunya saja karena beliau sibuk bekerja, sehingga anak-anak agak kurang komunikasi dengan ayahnya? Nah ini penting ya, makanya kenapa pengajian majelis taklim nggak cuma majelis taklim perempuan harusnya. Ya, kalau dulu di masa Rasul kan majelis taklim laki-laki ada. Bahkan Rasul itu awalnya mengatakan kepada para sahabat tiap sholat 5 waktu loh. Hayya bina nu'min sa'ah. Ayo sesaat itu kita ngumpul tiap sholat 5 waktu loh. Jadi bukan seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, bukan. Tiap sholat 5 waktu, sebentar aja bangsa 10 menit, duduk, memperbaharui, meningkatkan keimanan. Itu majelis taklimnya Rasul. Lama-lama umat Islam semakin banyak, berkuranglah. Karena nggak mungkin ngumpul semua 5 kali. Akhirnya di rolling sama Rasul. Sehari kelompok ini, sehari lagi kelompok itu, sehari lagi kelompok yang lain. Ya, jadi dari 2 hari sekali, ya kemudian 3 hari sekali, sampai akhirnya mentok di seminggu sekali. Nggak pernah ada sahabat yang ngaji 2 minggu sekali, nggak pernah. Tapi seminggu sekali itu udah paling lama. Jadi kita juga penting makanya ngaji seminggu sekali. Kenapa? Minimal seminggu sekali, karena begitu yang dicontohkan oleh Rasul dengan sahabat. Ingatkan suami kita walaupun sibuk misalnya, ngaji seminggu sekali, cari majelis taklim seminggu sekali, itu nggak boleh lepas. Kenapa? Karena kalau ditanya kenapa, dalilnya mana, dulu Rasul sama sahabat begitu. Jadi apa yang dikerjakan dulu kenapa? Untuk kontrol kita. Karena kalau nggak dikontrol kayak gitu, nanti kita terjebak dengan kesibukan dunia. Ini emang benar kalau diikutin, benar-benar dunia kalau diikutin, ya Allah,
betul-betul bikin kita lalai ya. Betul-betul kita hanya fokusnya kepada nabung lagi, nyari lagi, nabung gitu kan. Untuk masa depan siapa? Masa depan akhirat nggak masalah. Habis nyari sebesar-besarnya kayak Imam Hanafi. Itu infaknya sehari-hari itu sampai kalau dikurskan sekarang tuh 750 juta sehari. Infaknya gitu ya. Qiyamul lailnya hanya 1 rakaat. 1 rakaat itu dari Isya sampai subuh cuma 1 rakaat dan dia baca 30 juz dalam 1 rakaat. Masya Allah. Kalau kita sudah 1 rakaat ya kulhu doang yang dibaca. Al-Ikhlas saja kita 1 rakaat gitu ya. Kalau beliau ya, jadi artinya apa yang dihasilkan memang harus sejajar dengan apa yang jadi input sama output itu harus sama. Jadi kalau kita mengatakan masalah pendidikan gimana? Wah, nggak kurang-kurang kalau dulu ulama ya. Artinya dengan sesibuknya dia ngurusin umat, sibuk-sibuknya dia nyari uang untuk infak sampai 750 juta sehari, itu nggak pernah lalai untuk mengatur urusan negaranya, urusan umatnya, mendidik istrinya, mendidik anaknya, nggak lalai. Mendidik anaknya pun nggak lalai gitu ya. Jadi memang betul-betul ini yang nggak boleh terlupakan. Jadi gimana caranya kalau suami-suami kita yang lalai, ingatkan. Nah pentingnya kalau dia ngaji kita ingatkan, ayo tanya sama guru ngaji kamu, boleh nggak nyerahin pendidikan sama istri saja? Nggak boleh. Karena ku anfusakum ahlikum naro itu khususnya kepala keluarga. Pendidikan anak, istri, anggota keluarga, khususnya kepala keluarga. Dan kepala keluarga itu di mana-mana dalam Islam adalah laki-laki. Ya, jadi Masya Allah. Jadi diingatkan. Kewajiban kita mengingatkan ya. Baik, Masya Allah. Ya, jazakillah khair Ustazah Erika, sharingnya ilmunya Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh dari semua ilmu yang di-share hari ini. Barangkali Ustazah mau tutup dengan doa bersama-sama. Ya, sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan istighfar. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radit. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu awwalan wa akhira. Wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة نعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Erika. Jazakillah khair. Wa jazakillah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ummahat subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama Majelis Taklim Az-Zahra mengucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan kepada Ustazah Erika dan ummahat semua. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.